Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Suci Hasanah, NIM 165210071, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah Asy Syafi'iyah. Yang pertama yaitu latar belakang. 1. Kebanyakan santri masih belum bisa membaca kitab kuning dikarenakan belum paham nahwu dan shorof. Yang kedua, sebagian santri masih kesulitan menghafal kitab kuning dikarenakan sedikitnya waktu dalam belajar. Yang ketiga, sebagian lembaga pendidikan, khususnya pendidikan formal, sudah tidak memanfaatkan literatur utama mempelajari fikih, nahwu, tauhid, dan pelajaran agama lainnya. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah Asy Syafi'iyah. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah Asy Syafi'iyah. 3. Kerangka teori. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan keputusan, dan sebagainya. Sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran adalah interaksi timbal balik antara dua orang yang saling berhubungan, yakni guru dan murid. Dalam interaksi ini terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju target yang ditentukan. Kitab kuning adalah kitab keagamaan berbahasa Arab, Melayu, Jawa, dan bahasa lokal di Indonesia. Selain ditulis oleh ulama Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. 2. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, dan sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat, teknik keabsahan data yaitu triakunasi sumber dan triakunasi metode. Yang kelima, teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan sistem pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah Asy Syafi'iyah. Konsep pembelajarannya yaitu terus bisa memaknai dan menghafal kitab kuning. B. Pelaksanaannya yaitu dilaksanakan selama 1 minggu 5 kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, yaitu pada siang dan malam hari. Pada siang hari pukul 14.30 sampai 15.30, dan pada malam hari pukul 20.30 sampai 22 waktu Indonesia bagian barat. C. Jenis kitab kuning yang diajarkan yaitu kitab fikih, nahwu, shorof, akhlak, tauhid, tafsir, dan hadis. Metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode sorongan dan metode bendungan. E. Mengajar kitab kuning yaitu lulusan dari pondok pesantren dan lulusan perguruan tinggi. F. Tujuan pembelajaran kitab kuning yaitu memahami hukum Islam dan memahami sejarah orang terdahulu. G. Evaluasi pembelajaran kitab kuning yaitu menggunakan ujian tertulis, hafalan, dan qiraatul kutub. Yang kedua yaitu faktor pendukung dan penghambat. 1. Faktor pendukungnya tenaga listrik yang mendukung,
Selanjutnya kesehatan dan semangat dalam belajar. Terus adanya takziran atau hukuman. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu kondisi jalan yang becek. Selanjutnya rasa malas dalam belajar. Terus latar belakang santri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.